Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi berseri Arkeologi Al-Quran di Nusantara. Kali ini sudah seri ke-15 ya, dan kita kedatangan tamu ya, tamu yang sudah dijadwalkan cukup lama tapi akhirnya bersedia hari ini ya, jadi kita tidak boleh tunda-tunda lagi ya. Bu Eva Latifah PhD ya, Bu Eva Latifah PhD ini akan membahas mengenai boarding school dalam drakor dan sinetron. Jadi dalam seri sebelumnya sudah dijelaskan mengenai peran pesantren ya, peran pesantren dalam penyebaran dan pendidikan Islam di Nusantara. Tapi khususnya waktu itu memang mengenai manuskrip ya. Jadi ada naskah-naskah kuno di pesantren yang bisa menjadi sumber informasi ya. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam gitu ya. Nanti mungkin Mbak Eva kalau berkenan juga menceritakan mengenai kehidupan pesantren, karena Mbak Eva ini pernah di pesantren kalau nggak salah Darun Najah ya di Jakarta beberapa tahun. Terus zaman sekarang kita mengenal boarding school ya, kira-kira apa sih ininya, mungkin sama atau bedanya atau pengembangannya seperti apa. Dan menariknya gitu ya, kita lebih mengenal boarding school itu dalam tayangan-tayangan ya, tayangan sinetron kita maupun yang booming itu adalah dari drama Korea. Dan Mbak Eva ini sekitar berapa tahun ya? 5 tahun kalau mungkin ya, di Korea ya, waktu menempuh kuliah S3-nya. Baik, tanpa berpanjang kata, kita berikan kesempatan seluas-luasnya pada Mbak Eva. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Abe yang sudah memberikan kesempatan gitu ya untuk sharing. Sebetulnya saya sih bukan ahli tentang pesantren ya, cuma pengalaman aja pernah hidup belajar di pesantren gitu waktu dulu. Dan untuk yang hari ini sih sebetulnya kita lebih sharing dengan apa yang digambarkan gitu, dengan apa yang diperlihatkan di dalam sinetron-sinetron kita yang rata-rata kalau menurut saya sih agak menyesatkan gitu, karena jadi saya sebagai seorang mantan santri itu merasa gemes banget, kayaknya nggak gitu deh dulu waktu hidup gitu. Jadi saya rasa ini kesempatan untuk sekaligus membandingkan, karena di Korea juga sistem boarding school ini ternyata udah lama gitu, udah lama. Jadi sama lah kayak di Indonesia, dengan sama-sama juga dibagi laki dan perempuan gitu ya, asramanya gitu. Kalau dulu di Korea malah laki-laki doang tadinya bisa sekolah gitu. Jadi rasa sebetulnya ada hal yang untuk kita bandingkan gitu ya. Terus juga di Indonesia itu kan kalau sinetron tentang yang settingnya itu selalu dibilang sinetron religi. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, sebetulnya banyak banget gitu ya yang tidak mengandung nilai-nilai yang sebetulnya disebut Islami itu gitu. Mungkin kita langsung saja. Kenapa saya pakai namanya boarding school bukan pesantren, karena memang di Korea itu kan tidak identik dengan Islam gitu ya. Jadi kalaupun ada sekolah asrama itu ya sekolah umum aja, meskipun kalau dulunya itu pasti ada hubungannya dengan Konfusianisme gitu ya, atau Buddha dan yang lainnya. Tapi sekarang di masa sekarang itu enggak, jadi lebih ke target untuk membentuk siswa yang misalnya ahli di bidang seni, siswa yang ahli di bidang olahraga dan yang lain-lainnya gitu. Jadi siswa memang diinapkan gitu ya, mereka selama minggu di sekolah, nanti kalau weekend gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan biasanya disebutnya asrama ya, sekolah asrama, karena sekolah sambil dia tinggal di situ. Nah di Indonesia sendiri sebetulnya ada banyak sih modelnya. Jadi ada yang basicnya adalah agama gitu kayak pesantren, ada juga sekolah-sekolah dari Kristen ya kayak Penabur itu juga setahu saya juga punya sekolah asramanya gitu ya. Ada juga yang sistemnya bilingual school gitu, jadi kayak yang dari Cambridge
gitu. Dia juga buka sekolah itu dengan target bahwa nanti siswanya dia bisa bahasa tertentu, terutama misalnya bahasa Inggris gitu. Terus juga ada yang afiliasinya ke untuk ala militer gitu, tentara kayak di Tarumanegara dan yang lain-lainnya gitu. Jadi di Indonesia juga sebetulnya ada macam-macam bentuk boarding school. Cuma dalam pembahasan hari ini saya lebih fokus ke pesantren. Kenapa? Bukan karena sekedar tadi saya ada alumni pesantren, bukan, tetapi karena kebetulan yang banyak digambarkan di dalam sinetron-sinetron kita itu adalah yang latar belakangnya pesantren gitu. Jadi saya tidak bisa menggambarkan yang lain. Kita berdasarkan data yang ada di dalam sinetron-sinetron tersebut gitu. Nah, kalau di Korea itu biasanya boarding school, maaf saya malah lupa nggak nulis romanisasinya gitu ya. Ini dibacanya Gisuk Hakyo atau Gisuk Hyang Hakyo. Nah, ini artinya sebetulnya Hakyo itu sekolah, Gisuk artinya asrama ya. Jadi sama sih sekolah asrama artinya gitu. Nah, sebetulnya minggu lalu rasanya pasti udah yang seri sebelumnya udah lebih dalam sih ngomongin soal pesantren ya. Ini cuma sekilas aja gitu ya. Dari etimologinya itu dari santri samaan gitu. Jadi kalau ada pean kan artinya tempat ya. Nah, ini tempat di mana para santri tinggal. Nah, itu makanya lama-lama jadinya pesantren. Nah, kata santri itu sendiri sebetulnya bukan dari bahasa Arab. Padahal kan harusnya kalau itu identik dengan Islam berarti bahasa Arab, enggak. Jadi ini justru menunjukkan bahwa Islam itu sebetulnya memang melebur dengan budaya-budaya di Indonesia, dengan salah satunya namanya juga memakai dari bahasa Sanskerta gitu, yang bunyinya itu sebetulnya sastra. Artinya orang-orang yang belajar kitab suci. Jadi memang kan kalau dulu di pesantren-pesantren yang klasik gitu ya, tradisional, biasanya memang kita belajar kitab kuning gitu ya, belajar kitab suci gitu. Jadi memang karena memang sebelum Islam masuk sudah ada bentuk sekolah yang seperti itu dengan menggunakan kata satri gitu ya, satra, satri gitu ya. Jadinya diadaptasilah gitu, diadopsilah nama tersebut menjadi santri dan akhirnya jadi pesantren gitu ya. Nah, di dalam bukunya Sunyoto gitu ya, pesantren ini sebetulnya udah ada dari dulu ya gitu ya, dia prosesnya sudah ada lama gitu, dari masa Hindu-Buddha gitu, yang merupakan proses pendidikan lokal, jadi buat orang-orang lokal gitu, buat orang setempat yang sudah ada konon dari zaman Wali Songo. Nah, tadi sudah disebutkan sebenarnya kalau dari sekolah-sekolah pesantren itu sendiri ada banyak manuskrip yang bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut gitu. Bahkan jangan-jangan ada yang lebih tua, saya nggak tahu juga ya. Tapi intinya diperkirakan sudah ada di Indonesia sejak adanya zaman Wali Songo. Gitu. Nah, kalau di Korea sendiri, ini udah dari kapan sih adanya? Ini kalau lihat dari sejarahnya sih berarti lebih tua daripada di Indonesia, karena dia udah ada dari zaman Goguryeo. Jadi kalau saya lihat, saya cari-cari datanya, meskipun ini mungkin perlu diuji kembali ya dengan orang-orang yang dari ahli sejarah, karena saya hanya baca sekilas saja gitu, dari zaman Goguryeo sudah ada, dan dulunya itu sebetulnya bentuknya orang-orang yang mau belajar, dan biasanya sih dari kelompok tertentu gitu. Jadi orang-orang yang dari kalangan atas, kalau bahasa Koreanya Yangban gitu ya, anak-anak keturunan raja, orang-orang yang kaya lah yang bisa sekolah ke situ, karena tadinya sekolah itu dipersiapkan buat orang-orang yang mau yuhak atau belajar ke luar negeri. Luar negerinya kemana? Kalau zaman dulu itu ke Cina. Jadi mereka belajar dulu di situ, dilatih, dididik gitu ya, untuk siap-siap gitu. Nanti begitu mereka sampai di Cina udah ready lah gitu ya, udah siap gitu. Nah, kemudian baru pada masa berikutnya hadir sekolah yang buat orang biasa, ada juga gitu. Jadi kalau tadinya buat orang-orang kaya aja yang siap-siap mau ke luar negeri gitu ya. Nah, yang berikutnya itu akhirnya ada juga yang disiapkan buat di lokal. Jadi kayak santri gitu, jadi buat di dalam negerinya sendiri. Yang itu biasanya orang, bukan selalu orang yang kalangan kelas atas, tapi orang biasa juga bisa sekolah di situ. Nah, ini dulu sih memang perempuan belum bisa. Kita tahu di Korea dulunya juga sangat patriarkis sekali gitu. Jadi laki-laki sih yang sekolah di situ, dan mereka tinggal di sana, nginap gitu ya. Mungkin gambarannya kalau mau punya gambaran bisa nonton Song Joong Ban
ya, sekolah yang settingnya di Sangjungban, cerita bahwa memang cuma laki-laki doang yang bisa sekolah pada saat itu gitu. Nah sekarang di Koreanya sendiri pada saat ini gitu ya, ini justru lagi naik daun lagi di mulai tahun 2000-an. Sekolah asrama kenapa begitu? Karena orang tua ngerasa kalau ditaruh di sekolah di asrama itu anak-anak bisa fokus belajar. Terus mereka malah ngitung-ngitung nih kalau misalnya dari rumah ke sekolah, terutama mungkin kalau sekolah yang favorit gitu ya agak jauh, itu sehari bisa habis 2 jam waktunya. Nah daripada buat buang-buang waktu di jalan belajar gitu ya, mendingan buat langsunglah di asrama kayak gitu. Jadi ini sebetulnya penilaian-penilaian tertentu yang membuat sekarang sekolah asrama di Korea itu jadi lagi naik daun. Di tahun 2008 apa kalau nggak salah ya, itu ada data yang menunjukkan dari sekian sekolah yang masuk sekolah atas gitu ya, kuliah di SNU Sky yang paling tinggi itu kebanyakan berasal dari sekolah asrama ini gitu. Jadi orang malah makin orang tua, wah berarti kalau di sekolah asrama nih anak-anak bakal fokus nih, bakal belajar serius. Ya udah, jadi banyak yang mengirimkan ke sana. Alasan lainnya selain soal waktu gitu ya, itu anak-anak juga bisa fokus. Terus yang berikutnya juga orang tua aman kan, orang tua juga kayak di Indonesia ya, banyak yang kerja, banyak yang mungkin orang ayah ibunya juga punya pulang malam. Kalau misalnya di rumah takut nggak ada yang bisa jagain anaknya, ya kalau di sekolahan mungkin bisa lebih tenang lah gitu orang tuanya untuk kerja kayak gitu. Nah ini di Korea itu sudah ada dari sama kayak di Indonesia gitu, malah di Indonesia dari SD udah ada ya. Di Korea rata-rata mulai SMP ada yang sekolah asrama ini dan di SMA tentunya. Nah ini di Korea juga sama kayak di Indonesia gitu ya, ada juga yang punya pemerintah yang negeri dan juga ada yang punya swasta. Tuh. Nah, ini ada data dari yang terbaru ya di tahun 2020. Ini berdasarkan kotanya. Di setiap kota ada kota provinsi ya. Ini Busan aja udah ada beberapa tempat gitu ya. Terus beberapa daerah. Ini menunjukkan bahwa totalnya itu ada 149 sekolah asrama. Ada yang baru, ada yang sudah lama gitu. Jadi ini menunjukkan betapa sekarang makin marak kalau melihat pertumbuhan gitu ya dari sekolah-sekolah asrama yang ada di Korea. Nah, sekarang kita mau masuk ke soal sinetronnya. Di sinetron Indonesia mungkin banyak yang nggak nonton. Saya juga sebetulnya nggak terlalu suka sih nonton sinetron ya. Selain berebutan sama anak channelnya gitu ya. Kadang-kadang malam juga udah capek ya ngetik apa segala macam, jadi nggak pernah nonton gitu ya. Tapi saya mencari data di sini, kenapa sih sebetulnya sinetron-sinetron tentang religi ini jadi booming? Ini ada faktor dari waktu itu ada film Ayat-Ayat Cinta. Jadi yang film itu booming, jadi orang lihat, wah ini berarti kalau misal jualan tentang Islam gitu ya, pasti bakal laku nih gitu, banyak yang nonton nih. Akhirnya setelah itu banyak tuh, ini di tahun 2017 aja, setiap stasiun TV, dan biasanya tentu kalau mau deket-deket Ramadan gitu ya, mereka pada berlomba deh tuh bikin sinetron-sinetron, judulnya sinetron religi. Ini judulnya ada banyak, ada hampir setiap stasiun ada gitu. Nah tahun 2020 ini gitu ya, berhubung ada pandemi gitu ya kemarin, ada yang memang sudah syuting duluan, mereka tetap bikin sinetron yang baru gitu, tetapi ada juga yang ini siaran ulang gitu, jadi yang dulu udah pernah ada ditampilkan kembali gitu. Cuma nih kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini bayangin untuk para pencari Tuhan aja sampai 13. Berarti itu berapa lama tuh dia bikin sinetronnya seperti ini kan. Ada preman pensiun gitu ya, ini bukan pesantren sih, tapi lebih ke sinetron religi. Jadi ini kelihatan bahwa ternyata sinetron religi ini dianggap punya nilai jual secara ekonomis, terutama kalau pas lagi menjelang bulan Ramadan. Jadi orang mungkin sambil nunggu buka puasa dan segala macam gitu ya, sambil sahur gitu ya, terus pada nonton gitu. Nah, ini kalau misalnya di drakor sendiri, ini sebetulnya kalau misalnya kita cari data drama yang berkaitan dengan anak-anak sekolah SMA itu banyak banget. Tapi memang tidak semuanya terkait dengan sekolah asrama gitu ya. Jadi ini hanya beberapa sekolah judul aja sih yang ada di situ.
gitu ya. Contohnya adalah Song Joong-gwan Scandal gitu ya. Terus ada To the Beautiful You, Cheer Up gitu. Dan terakhir Murim School. Nah, sebetulnya tahun 2020 ini ada banyak sekolah drakor yang settingnya tentang anak-anak SMA, anak-anak yang sedang mencari jati diri dan segala macamnya. Tetapi kebetulan settingnya bukan dari sekolah asrama, jadi nggak saya masukin di sini. Gitu, ada Penthouse misalnya, terus juga ada How to Buy a Friend gitu. Itu semua tentang anak SMA. Dan saya rasa buat kita nih bisa juga untuk menonton hal tersebut untuk melihat bagaimana sih sebetulnya anak-anak muda Korea ini berjuang gitu ya untuk mewujudkan mimpinya ya. Nah, di sekolah ini saya mau di sekolah ini jadi di dalam pertemuan ini saya mau fokus di dalam dua sinetron ya, satu sinetron dan satunya di drakor. Kenapa saya pilih dua ini? Karena saya melihatnya pertama dari judulnya agak-agak mirip gitu, meskipun waktunya beda ya. Kalau yang Koreanya itu di tahun 2000 berapa ya tadi aku saya lupa ya, 2017 ya kalau nggak salah. Yang ini sekarang di Indonesia lagi on airing gitu, jadi lagi promo. Nah, ini sama-sama tokoh sentralnya kalau buat saya adalah sama-sama perempuan. Di sini ini dia tokoh sentralnya perempuan ini, dan di sini ini Putri gitu ya. Nah, ini saya melihatnya ada benang merahnya, karena yang belakangan adalah Indonesia, jangan agak mengikuti sedikit gitu ya dari apa yang ada di Korea dengan minimal dari judulnya pakai kata go. Ya. Nah, nanti saya akan kembali soal membahas posternya, tapi kita menjelaskan dulu ke slide berikut soal sesi Gogo gitu ya, Balcik Hage Gogo. Ini tokohnya adalah perempuan tadi yang bernama Kang Yeondu. Dia ini sebetulnya anak yang biasa aja gitu, nggak pinter. Jadi dari 200 anak dia ranking 196, bayangin. Nomor 4, ranking 4 tapi dari bawah gitu. Tapi ini justru saya ngelihat drakor ini drakor yang bagus karena dia mencoba melihat selama ini kan kalau yang jadi tokoh utama selalu orang yang pintar, yang luar biasa dan segala macam. Di dalam drama ini enggak, justru orang yang dari biasa yang dia ada di bawah gitu. Tapi orang ini punya si tokoh perempuan ini ya punya hati yang baik gitu ya, terus dia juga punya tanggung jawab yang besar, dan karena dia suka sama ngedance gitu ya, dan dia berusaha mewujudkan cita-citanya menjadi seorang penari dance, menang lomba dan segala macam, dan juga mempertahankan klub yang ada di situ. Nah, serunya kalau di Korea itu ada yang namanya GEP. GEP itu artinya level. Di setiap sekolah itu anak tuh dikasih level. Jadi juara 1 itu denggepnya Il misalnya dan seterusnya ya. Itu ada levelnya. Dan makin ke bawah itu makin dianggap bukan orang kadang-kadang gitu, karena dia dianggap nggak punya otak lah, dianggap nggak pinter lah dan segala macam gitu. Nah, ini dari si lawannya dari si tokoh perempuan ini, dia kan grupnya adalah Real King gitu ya. Nah, klub yang menjadi berseberangan gitu ya, kontras dengan klub dari Real King adalah Baekho. Nah, Baekho ini klub dari orang-orang kaya, cantik, ganteng, pintar gitu ya. Dan ini mereka punya fasilitas yang wah luar biasa, didukung semua, lampunya keren dan segala macam, terang. Dan sementara grup yang tadi yang nggak pintar-pintar tadi gitu ya, buat nyalain radio aja dia harus nyolok gitu ke ruang sebelah. Nah, kalau orang sebelah pas tahu ini dia ngambil nih dari rakyat, terus nggak dicabut, terus akhirnya jadi berantem dan segala macam gitu. Jadi ceritanya sih sebetulnya sama-sama mencoba meraih mimpi gitu ya. Tapi cerita ini dibangun dengan sangat baik sekali gitu. Jadi kayak misalnya menghormati orang tua gitu ya, terus hormat kepada guru, terus mempertahankan keyakinannya dia. Kalau dia yakin ini adalah benar, dia benar gitu. Membela kebenaran itu kelihatan ada gitu. Meskipun pasti ada tokoh jahat juga di sana, tetapi kita kalau ngelihat di dalam cerita Korea itu, biarpun si tokohnya itu ada yang jahat, kita nggak akan ngerasa dia tuh jahat banget. Ada alasan tertentu yang bikin kita tuh bisa nerima, oh oke, bisa dipahami kenapa dia nakal, kenapa dia jahat. Jadi ada Suah gitu ya, si tokoh dari Baekho yang memang dia manipulatif banget gitu. Dia ngatur segala macam, tapi kita jadi ngelihat kalau dia itu juga bukan karena dia sendiri, tapi dia karena korban. Orang tuanya yang memang maunya anaknya jadi juara 1 gitu, yang memang ngarahin anaknya untuk curang, terus
manipulasi segala macam. Jadi si anak itu kalau misalnya dia berada tetap di ranking 2, orang tuanya marah dan segala macamnya gitu. Jadi pada satu sisi waktu kita nonton kita juga ngerasa, ih gila nih orang jahat, masih SMA kok begitu. Tapi pada saat kita digambarkan gimana orang tuanya, perlakuan dari gurunya yang memang disogok sama orang tuanya, kita jadi paham juga sih kenapa dia seperti itu gitu. Jadi kita melihat satu sisi manusia nggak hitam putih, kita melihat dia memang ada sisi mungkin kurang baiknya, tapi pada sisi yang lain kita paham bahwa itu adalah bukan karena dianya yang begitu gitu. Dia dibentuk oleh lingkungan, oleh keluarga gitu, dan mungkin dari sekolahnya itu sendiri gitu. Nah, coba kita bandingkan dengan sekolah yang satunya, jagoan bola Go Go Go, itu sama-sama ada go-nya. Tokoh perempuannya itu bernama Putri. Nah, si Putri ini kalau yang tadi di Korea itu dia ngedance sukanya gitu ya, yang ini sukanya main bola. Gitu ya. Jadi cewek tapi sukanya main bola. Nah, oleh ibunya tuh udah ngelarang banget, nggak boleh kamu main bola dan segala macam, pokoknya dilarang segala macam gitu ya. Nah, akhirnya ibunya memutuskan untuk mengirim si anak ke pesantren. Tujuannya apa? Ya biar anaknya nggak main bola lagi gitu. Nah, tapi ini jadi ada masalah karena si Putri ini jadi harus terus berbohong gitu, terus ngakalin ustazahnya, bohongin temannya dan segala macamnya gitu. Ketika ditanya dia mau ngumpet-ngumpet lewat pintu belakang, terus kamu mau kemana? Mau ke kantin di sebelah sana, padahal di sana nggak ada dan segala macamnya gitu. Jadi saya melihat sama-sama mencoba mewujudkan mimpi, tetapi yang jadi tokoh utamanya kalau yang di Korea itu memang ada tokoh yang tidak kurang baiknya, tapi dia tidak terlalu di-highlight bahwa ini yang harus dicontoh gitu. Kalau yang di Indonesia ini justru di tokoh utamanya seolah-olah kita kayak, oh nggak apa-apa kok dia bohong, oh nggak apa-apa kok dia nggak bilang-bilang sama orang tuanya gitu. Dan bahkan ini settingnya kan cerita anak yang sudah sekitar SMP lah ya gitu ya, yang sebetulnya udah akil balik gitu. Jadi kalau kita tahu kalau dia udah pakai jilbab, harusnya nggak boleh buka lagi dong gitu ya, apalagi di pesantren gitu. Nah ini si anak ini kan main bola. Kalau ketika main bola ya udah dia lepas jilbabnya. Kalau dia masuk pesantren lagi dia pakai jilbabnya lagi dan seterusnya. Jadi kayak on off buka tutup. Ini kan jadinya kayak mengajarkan sesuatu yang kurang pas sih kalau menurut saya gitu. Jadi kalau memang mau cerita soal orang perempuan yang suka main bola, saya juga tidak anti dengan hal tersebut karena waktu kecil juga saya suka main bola, suka manjat pohon gitu ya. Tapi jangan dikaitkan atau jangan pakai setting yang pesantren lah gitu. Jadi biar kita nggak jadi bingung ini sebetulnya boleh nggak sih anak-anak dilatih untuk misalnya buka tutup jilbab dan segala macamnya gitu. Ini jadi satu masalah yang saya waktu nonton ini kok kayaknya nggak terima deh. Saya dulu pesantren ya kadang-kadang memang suka nakal gitu, tapi bukan yang kayak mempermainkan jilbab kayak gitu. Ya, nah ini akhirnya jadi menimbulkan satu pertanyaan sih buat saya gitu. Ini sebetulnya yang seperti ini, yang seperti yang tadi ya, layak nggak sih sebetulnya disebut dengan sinetron religi gitu, dengan setting pesantren? Apa cuma settingnya doang? Gitu. Karena si anak tadi itu selalu diajarkan bohong gitu ya. Jadi kalau orang nonton nggak apa-apa, soalnya hobi saya misalnya ini orang tua melarang, ya udah kita bohong aja gitu. Sementara kalau di film yang Korea tadi si anaknya itu dengan tokoh utamanya ya dengan apa Dang Hage apa ya, dengan yakin banget ya udah saya masukannya nari, orang tuanya ngedukung gitu kan. Jadi kita melihatnya sesuatu yang kejujuran itu penting, apalagi kalau yang nontonnya adalah ini anak-anak gitu loh, anak-anak SMP yang nonton juga. Anak saya kadang-kadang nonton, makanya saya jadi tahu sinetron ini, dan kalau nonton saya selalu jadi ngingetin jangan ikutin, itu nggak benar misalnya, jangan diikutin, saya selalu cerewet mulu jadinya gitu ya. Nah ini juga ada cerita soal orang tua yang otoriter. Memang di dalam drakor itu juga digambarkan ya beberapa orang tua yang otoriter, yang memaksakan maunya anaknya kayak gimana gitu ya, dan si anaknya mungkin menolak gitu, tetapi ada yang frontal menolaknya, tapi ada juga yang nggak berani terus di belakang gitu ya. Tapi kalau misal kayak begini, ini gimana nih ceritanya, soalnya dia settingnya adalah setting tentang pesantren gitu. Kalau yang Korea kan dia nggak mengaitkan dengan satu ajaran agama tertentu gitu. Sementara kan kita tahu setiap agama pasti mengajarkan untuk tidak boleh berbohong dong gitu ya. Tidak boleh otoriter, orang tua pasti harus ngobrol dan segala macam gitu. Nah,
Saya juga mendapat satu kesan kalau di sini adalah pesantren seolah-olah tempat buangan gitu ya. Tempat buangan kalau misalnya anak yang mau nggak mau diatur sama orang tua, ya dia masukin pesantren gitu. Dalam cerita yang tadi gitu ya, yang bola tadi itu, saya melihat kesan seperti itu. Jadi orang tuanya ini biar anak gue nggak main bola, udahlah dilempar aja ke pesantren gitu. Jadi seolah-olah ada kesan seperti itu. Nah, ini ada cerita yang menarik juga di dalam sinetron ini gitu ya, di mana ada intrik gitu ya di antara orang pelatih misalnya gitu ya, yang klub sana dengan yang klub sini gitu, dan ada cerita dari ustazah yang soal cinta, dia suka dengan siapa kayak gitu. Nah, saya ngelihatnya kalau memang fokusnya ke anak dan ini adalah pesantren, mengapa soal cinta-cinta yang tidak Islami itu mesti ditampilkan? Oke lah, misalnya perlu bumbu ya, bumbu cerita kan harus ada cinta-cinta biar orang nonton segala macam. Tapi ini harus balik lagi, ini ceritanya cerita tentang apa? Tokohnya siapa yang ada di situ? Anak-anak kah atau siapa gitu? Target dari penontonnya itu siapa? Nah, yang lebih lucunya lagi, di luar dari sinetron ini ada sinetron yang lain yang ustadznya gitu ya, alih-alih ngomong misalnya subhanallah gitu atau astagfirullah, ngomongnya ulala gitu. Ini kan ustadz saya nggak ada deh kayak gitu yang ngomongnya kalau misalnya dia kaget ngomongnya nggak astagfirullah, nggak kalau dia bersyukur nggak alhamdulillah, tapi ngomongnya misal kalau dia kaget ulala, kayaknya nggak gitu deh gitu. Memang mau dilucu-lucukan gitu ya, tapi kan ini dia image-nya adalah seorang ustadz yang ada di pesantren yang ditonton sama anak-anak gitu. Nanti jangan-jangan dia pikir oh biarin, berarti ketika kita di itu kita ngomong apapun ya nggak apa-apa gitu. Interjeksinya tuh apa aja boleh gitu. Nah, itu ada banyak cerita yang siswa ngerjain ustadz, misalnya ngebohongin ustadz, ngetawain ustadz, terus ngetawain satpam dan segala macam. Dulu seingat saya sih kayak di pesantren kita nggak berani begitu deh. Ustadz itu jangankan ya, ustadznya nggak ada. Ustadznya di kelas terus cuma naruh peci aja di tempat. Awas ya, jangan ada yang nyontek. Misalnya nggak ada yang berani nyontek. Karena kita menghormati marwahnya ustadz tuh di situ gitu, nggak berani gitu. Ya saya nggak tahu kalau sekarang, tapi ini kayaknya sih nggak mungkin deh seorang siswa sampai ngerjain ustadz sampai sebegitunya gitu di dalam sinetron-sinetron yang settingnya tentang pesantren ini gitu. Nah, juga ada beberapa sinetron yang bilangnya sinetron religi gitu, terus ada foto yang di blow up-nya itu tentang satu ustazah gitu, terus ini lagi pegang pipinya atau pegang apanya gitu. Jadi itu kan sebetulnya ya tidak perlu digambarkan seperti itulah gitu ya. Karena kita ini settingnya adalah ya pesantren gitu loh. Dan yang menariknya lagi, kalau di dalam film-film yang Korea yang berkaitan dengan setting sekolah itu ya, itu ada mohon maaf agak berisik nih, anak-anak kedengeran ya, sorry. Ini kalau di Korea tuh cenderung lebih realistis gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, diselesaikan dengan secara realistis ya nggak mungkin kita tuh, oh iya oke lah, misalnya mereka ada masalah gitu ya dengan guru yang diduga melakukan pelecehan gitu ya seksual. Terus anak-anaknya ngelihat bahwa itu bukan, terus mereka bikin petisi, bikin surat dan segala macam gitu. Itu kan suatu yang memang mungkin terjadi gitu, itu masuk akal dan itu realistis. Nah, tapi kalau misalnya terus mereka misalnya mau nilai bagus, belajar rajin, dan kita sering banget ngelihat gitu ya di sinetron yang anak SMA sinetron drakor Korea itu yang SMA sering banget ngelihat gambaran orang mimisan. Itu nggak 1-2 selalu itu. Kenapa mimisan? Itu kan untuk menunjukkan usaha yang luar biasa banget gitu dari anak-anak SMA itu yang mau mereka menunjukkan sesuatu, dia mau mencapai sesuatu dengan usaha yang nggak tidur, misalnya belajar sampai nungging-nungging gitu. Nah, di Indonesia itu nggak perlu keringetan, tahu-tahu dia ahli udah bisa ngapain gitu ya. Terus kayaknya gampang banget gitu dan cenderung kayaknya mistis kalau saya melihatnya. Jadi kita bisa orang yang mungkin non muslim ketika nggak sengaja nonton itu akan mikir, oh jadi orang muslim itu nggak perlu usaha ya, cukup doa aja deh, sholat aja rajin pasti dia bisa jadi ngapa-ngapain gitu ya. Nah, saya ingin mengajak balik ke sini, gambar yang ada di sini. Ini dari gambarnya kelihatan banget, misalnya dari bola nih, bolanya tuh kayak ada apinya, gitu ya. Jadi orang nendang itu nggak diliatin sebetulnya usaha dia waktu lagi latihannya kayak gimana, terus benar-benar memang dia skillful lah. Jadi kayak misalnya di sini ada usaha ketika mereka mau jadi cheerleader ya si tokoh utamanya ini, dia latihan, dia
apa sampai lecet-lecet lah, kakinya kesleo lah dan segala macam. Di sini di sinetron Indonesia tuh nggak kelihatan gitu. Tapi cuma kalau mereka punya satu jurus tuh keluar api kayak gimana itu kayaknya mistis banget, dan saya khawatir aja sih nanti kalau anak muda nonton sinetron yang seperti ini mereka nggak merasa bahwa perlu usaha keras gitu untuk bisa menghasilkan keterampilan untuk nendang. Ya, Bu, ya dikasih gitu yang memang benar-benar bisa main bola, nendangnya bagus gitu tanpa dikasih efek-efek tertentu yang kayaknya keren banget, tapi ya kita nggak tahu sendiri itu skill nendang bolanya itu di mana sih bagusnya gitu. Dikasih gambar-gambar naga lah, kerbau lah, apalah segala macam yang tidak masuk akal, cenderung mistis. Dan sayangnya ini adanya di sinetron yang pakai nama label kayak Islam gitu atau religi gitu ya. Itu agak menyesatkan menurut saya gitu ya. Terus banyak juga penggambaran dari ustazah-ustazah yang baik banget gitu ya, dibohongin sama siapa di ini segala macam, nerima aja gitu. Terus nggak ada usaha untuk, itu kan zolim, kezoliman itu perlu dilawan loh sama orang Islam. Kita orang Islam nggak diajarkan untuk menerima begitu aja. Oke lah, sabar 1-2 kali, tapi kalau berikutnya kita perlu dong untuk melawan, nggak bisa diem aja. Tapi di dalam sinetron ini sering banget digambarin orang yang baik itu selalu punya masalah, susah aja. Jadi orang akan takut tuh jadi orang yang soleh. Kenapa? Karena kalau jadi soleh, lu sial. Jadi soleh lu miskin. Jadi soleh lu ditipu orang. Jadi soleh lu bakal rugi gitu. Nggak bakal bisa jadi apa gitu. Itu digambarin kayak gitu. Ya, jadi kan bahaya banget, orang nggak akan jadi, mungkin jadi takut ya. Wah, kalau misalnya gue terlalu sabar banget, kalau gue terlalu soleh banget nanti diinjek-injek orang misalnya. Itu kan ada kemungkinan anak-anak yang tidak, kalau nggak didampingin orang tua bisa paham seperti itu. Ini bahaya sekali gitu. Terus juga ada orang yang jahat, digambarin jahat banget gitu. Di dalam sinetron yang ini pun, jadi lawan dari si Putri ini, anak-anak yang, wah kayaknya anak-anak tuh saya rasa pasti dia ada sisi, oke lah mungkin dia kayak di Suah yang di toko di yang drakor Korea gitu. Tapi kita harusnya diberikan gambaran kenapa dia bisa seperti itu gitu ya. Jadi kita ada pemahaman kenapa dia karakternya jadi seperti itu. Tidak tiba-tiba dimunculkan dia jahat dan jahat dulu gitu. Ngerjain orang dulu dan segala macam, terus jadi kesannya dia galak, jahatnya ngalahin setan gitu. Saya rasa setan kalau ketemu minder juga, gue kayaknya nggak sejahat itu deh gitu. Yang ini juga yang baiknya baik banget gitu. Jadi terlalu hitam putih melihat orang, dan saya rasa ini jadi sesuatu yang nggak realistis gitu. Karena setiap manusia siapapun itu gitu pasti dia punya dua sisi, yang kadang jahat, kadang baik gitu ya. Namanya iman juga yazidu wa yanqus gitu, ada naik ada turun gitu. Nah ini terlalu hitam putih semua gitu digambarkannya. Nah, jadi saya melihat gitu ya, sinetron-sinetron yang mengandung tema katanya religi itu justru banyak yang tidak mengandung nilai-nilai Islam gitu ya. Justru berseberangan gitu dengan esensi dari Islam itu sendiri yang kita cinta damai gitu. Itu misalnya ada masalah sedikit rame gitu, ustadznya rame, semuanya rame. Jadi nggak ada usaha untuk misalnya cari konfirmasi benar atau enggak itu. Yang diutamakan ramenya dulu, reaktif dulu misalnya. Itu kan sesuatu yang saya rasa nggak sesuai dengan ajaran kita gitu ya. Jadi Islam seolah-olah dikebiri dan cuma dipakai buat bungkusnya doang. Oke, ini di setting pesantren ya udah, cerita sisanya sama aja sama sinetron yang lain, nggak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya. Tetap aja yang jahat-jahat banget, yang ini banget, malah justru bahayanya seolah-olah kayak cuma ayat dicantelin gitu, ya udah selesai gitu. Ada kadang-kadang ngaji dan segala macam. Dan ada di sinetron yang bola gogo ini si Putrinya bisa disuruh ngaji. Ya saya melihatnya nggak enak di telinga gitu. Meskipun saya bukan Kore gitu, bukan Korea, tapi ada salah-salah ucapannya gitu, ada makhrajnya yang nggak tepat gitu. Kenapa nggak pakai beneran yang orang bisa ngaji lah, dipinjem, bayarlah modal sedikit untuk bisa ngaji, biar ngasih tahu bacaan yang benar tuh kayak gini gitu loh. Nah kalau di Korea sendiri tuh serius banget, ketika misalnya mereka mau menampilkan satu hal gitu, nyanyi misalnya, itu nyanyi beneran enak gitu. Mereka disuruh untuk ngedance, ya ngedance-nya beneran bagus gitu, jadi nggak setengah-setengah. Nah di sini kan yang ditunjukkan misalnya ngaji,
ya harusnya ngajinya yang enak lah, yang kita juga bisa, nggak gimana gitu. Saya nggak bisa aja bisa ngelihat kalau ini harusnya nggak benar, panjang pendeknya nggak benar gitu. Terus jadi apa yang kita bisa pelajari dari situ saya juga nggak tahu deh gitu. Nah, jadi saya menilai kayaknya menentukan ini kebijakan dan kesalehan itu terlalu simplistis gitu loh. Ya udah nanti di akhir udah mereka apa namanya tiba-tiba langsung jadi baik aja segala macam deh gitu. Nggak ada proses gimana dia misalnya ada pergolakan batin kayak gitu ya. Kan selalu pasti ada kayak gitu ya ketika misalnya seorang membuat jahat, misalnya pasti dia juga ada pertentangan, ada konflik di dalam dirinya itu nggak digambarkan. Kalau di Korea itu ada sih gambar, setidaknya dari ekspresi dari seorang itu atau ada suara yang menjelaskan saya juga sebetulnya tersiksa nih gitu ya. Saya sebetulnya nggak suka juga begini misalnya. Saya sebetulnya nggak mau, tapi gimana gitu. Saya juga kan korban misalnya. Itu kan kita jadi ada pengertian, oh iya kita jadi mulai memahami dan kita bisa melihat manusia sebagai manusia. Kita belajar tentang kemanusiaan itu sendiri dari sebuah tontonan gitu. Nah, ini kenapa bisa menjamur seperti itu? Ya, biarpun ceritanya sebetulnya kan nggak terlalu menarik, bahkan udah ada petisi sebetulnya yang menolak, udahlah itu nggak usah pakai religi-religian gitu ya, nggak usah pakai gitu ya, kalau menurut tulis sinetron aja daripada mengganggu tentang pesantrenan itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena mungkin orang Indonesia ujung-ujungnya tren gitu ya. Terus yang kedua rating, jadi duit. Jadi kalau misalnya dengan nada ini mereka sebetulnya mengincar dari kelompok C katanya. Jadi penonton itu ada A, ada B, ada C. Yang C ini adalah orang yang cuma nonton buat senang-senang aja. Jadi mereka biasanya nggak pakai filter gitu ya. Dia nggak mikirin tuh bener apa enggak ya. Pokoknya gue ketawa-ketawa. Ya buat lucu-lucuan aja gitu. Nggak ada menonton misalnya untuk kita memberikan suatu pemahaman tentang hidup misalnya tuh nggak ada kayak situ. Gitu. Jadi dia nonton hiburan nggak ada sikap kritis sama sekali, udah nonton aja. Gitu. Dan itu mungkin kacamata dari para pembuat sinetron Indonesia. Padahal nggak semua orang seperti itu. Gitu. Kan sayang banget. Kenapa nggak dibuat dengan serius sih gitu? Ya. Nah, sebetulnya yang saya bicarakan ini nggak cuma saya aja yang ngomong gitu ya. Tapi ini sudah ada beberapa riset yang dilakukan sebelumnya, tapi memang kebanyakan skripsi. Nah, ini saya lihat kalau dari apa namanya kita lihat audiensnya ya. Kalau audiensnya mahasiswa umum yang mereka memang nggak terlalu paham tentang tadinya pesantren gimana gitu atau alumni pesantren kayak saya lah, rata-rata melihatnya ya positif aja 75% gitu, 22% netral, sisanya ya baru yang menolak gitu. Dan di sini gitu ya, kalau misalnya kita lihat di Linawati ini bilang bahwa ada yang melihat ini di daerah pesantren di daerah mana di daerah di sebuah desa gitu ya. Ini sebetulnya ada pengaruh terhadap perilaku remaja gitu ya di desa di sebuah desa di Kudus gitu. Tapi perilaku yang seperti apa? Nah ini kan kita juga perlu lihat gitu karena ini hanya di sebagian tempat gitu. Yang kebetulan yang diambil contohnya adalah pesantren dan rock and roll gitu ya, bukan yang tadi saya bicarakan itu tadi gitu. Nah ini yang saya lihat lagi di tahun 2013 ada lagi yang melihat bahwa tema religi ini sebetulnya nggak ngangkat unsur agama sama sekali di dalam ceritanya. Yang ini juga sepertinya saya ngelihat juga di dalam yang logo itu tadi gitu loh. Dia pakai setting pesantren, tapi sebetulnya ya cuma tempat aja gitu. Tapi sisanya nggak menggambarkan situasi pesantren yang sebenarnya gitu ya. Nah ini juga sama di Purnamasari juga bilang seperti itu, gitu. Tidak ada sama sekali pelajaran, gitu ya. Terus banyak sekali cerita dari kehidupan pesantren yang tidak disajikan dengan tepat di dalam sinetron-sinetron tersebut. Ya, jadi kalau saya sih melihatnya ya sinetron yang seperti bola gitu ya, bola gogo itu tadi. Ya, saya rasa kalau misalnya mau pakai settingnya tentang emansipasi gender gitu ya, karena tadi si putrinya itu perempuan, dia suka main bola, ya kenapa nggak itu aja sih pendekatannya yang dipakai gitu ya, nggak usah pakai
pendekatan agama di situ. Ya pakainya pendekatan feminisme, ya jadi nggak usah settingnya di pesantren, ya di tempat umum biasa. Lalu ada kelompok perempuan-perempuan yang lain yang juga misalnya punya motivasi yang sama, terus mereka berjuang, terus mereka bisa jadi klub yang solid gitu, terus mereka menang dan segala macam. Ini ingin menunjukkan bahwa perempuan pun bisa misalnya. Itu kan saya rasa lebih memberikan satu efek yang lebih baik daripada kayak nanggung gitu. Dibilang religi enggak, karena ngajarinnya enggak ini. Dibilang tentang feminisme juga enggak, karena ya si perempuan ini on off juga gitu ya. Kadang pakai jilbab, kadang enggak, kadang main bola, kadang dia ngakui juga kalau dia perempuan dan segala macam itu. Jadi kayak nggak ada sikap dari si ini sebetulnya mau dibawa kemana sih ini si cerita gitu. Nah, ini ada petisi yang tadi saya bilang, karena ternyata banyak yang merasa bahwa sinetron-sinetron dengan latar pesantren itu berbahaya gitu ya. Jadi akhirnya mereka mengharap gitu ya bahwa ini janganlah gitu dibuat. Tapi ternyata tetap aja, biarpun ini petisi udah dibuat beberapa tahun yang lalu, buktinya tahun 2020 model yang sama gitu ya masih dipakai oleh para pembuat sinetron. Ya. Nah, ini saya coba ngelihat perbedaannya. Kenapa saya mau mengambil sekolah tadi ya, sekolah asrama itu dibandingkan dengan sinetron? Karena saya ngelihat settingnya sama gitu ya. Terus pemainnya juga rata-rata anak muda gitu ya. Sama-sama pada masa ketika mereka mau mencoba mewujudkan mimpinya gitu ya. Tapi di dalam sinetron yang kalau di drakor itu setiap orang tuh dikasih gambarkan kelebihan kekurangan. Misalnya ya tadi kayak tokohnya si Gang gitu ya, itu dia memang nggak pinter gitu, dia ranking 196. Tapi dia itu anak yang ceria gitu, dia setia kawan dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kita ngelihat dia memang dan dia menerima gitu, dia bahagia dengan kekurangannya itu gitu. Nah kalau misalnya dan di sana juga digambarkan bukan hanya pada satu tokoh aja sih gitu ya. Kalau misalnya dia perlu sesuatu itu dia pasti ada bantuan dari inner circle-nya. Jadi ada teman yang bantu dan segala macam. Jadi unsur kerjasama antar teman itu ada gitu. Nah sementara kalau misalnya di Indonesia gitu kayak sinetron si tokohnya itu yang punya kelebihan ya dia aja, si sentral si putri ini aja yang pinter nendangnya ya dia aja gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada dia, ya udah kayak tuh si klubnya gitu kalah lah kalau lagi lomba dan segala macam. Jadi benar-benar sentralistis pada satu tokoh aja gitu ya. Nah ini tadi sebetulnya yang saya bilang proses pendewasaannya itu agak-agak kalau di Korea ya realistis, mereka bersaing dan segala macam, tapi dengan usaha yang benar-benar kelihatan gitu. Kalau yang di sini saya nggak pernah ngeliat misalnya dia kapan latihan dan segala macam, tau-tau udah pinter aja muter-muterin bola dengan ini tuh sampai berasap-asap keluar api-api dan lain-lainnya gitu. Nah terus kalau misalnya di Indonesia sering banget digambarkan tokohnya itu hitam putih yang jahat-jahat banget, yang baik ngalahin malaikat gitu ya, dan seterusnya. Dan kalau misalnya ditanya ini kan kita perlu biar orang nonton gitu loh, biar seru, biar segala macam gitu ya. Ya banyak cara sih sebetulnya untuk bikin cerita itu seru gitu ya, bikin plot twist lah. Kalau di Korea itu kan jago banget tuh, kita menduga bahwa yang otak dibalik kejadian itu siapa, terus tiba-tiba dibalik ternyata orang lain, atau misalnya orang tadinya kayaknya bakal jadi begini terus dibalik tahu-tahu dia mau jadi apa, atau misalnya pasangan gitu, dia tadinya kira-kira akan menikah sama siapa, ujung-ujungnya ternyata dengan yang lain. Ini kan sesuatu yang tidak harus cerita tentang yang jahat dulu gitu ya, tapi kita bisa menikmati juga gitu, asal pinter-pinter aja sebetulnya menyusun cerita itu dengan baik gitu. Nah ini rujukannya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Abe. Silakan. Baik, terima kasih. Ini saya menyimak secara seksama, menyenangkan sekali paparannya, ya. Dan sepertinya kawan-kawan di sini juga menyimak dengan seksama. Belum ada pertanyaan. Okay. Jadi kita silakan kalau mau Mbak Eva mohon ditutup dulu ininya, screen-nya. Okay. Silakan kalau mau bertanya langsung,
Saya nanti coba lihat ininya, apa namanya, di layar. Kira-kira ada yang bertanya, nanti saya akan buka. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ini di sini sebetulnya ada, sebentar, ada ya? dari Mas Gilman. Sebentar. Ini kok sebentar, gimana caranya nih? Lupa lagi saya nih. Sebentar ya, Mas Gilman ya. Mas Gilman, bisa tolong diketik di chat dulu Mas Gilman sambil saya cari, kok saya lupa ya ada di mana nih ini settingannya. Halo, selamat malam. Ya, silakan. Bisa langsung ya? Malam, ya. Oke, terima kasih. Iya, ternyata bisa. Oh iya, terima kasih Mbak Eva atas paparannya, sangat menarik sekali. Tadi saya mendengar dari awal paparannya. Langsung aja pertanyaannya, mungkin karena latar belakang saya arkeolog, jadi tadi menarik paparan di awal mengenai sejarah terkait dengan pesantren ini ya, Mbak Eva, apalagi kalau ada komparasi dengan di Korea gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya, saya penasaran dengan apa yang dalam tanda kutip pesantren zaman dulu gitu ya di Korea, tadi penjelasan Mbak Eva itu kira-kira sebagai gambarannya gitu ya, apakah ada pembeda gitu ya pesantren dalam tanda kutip di Korea itu dengan adanya misalkan pusat kekuasaan atau tidak gitu, atau bagian dari satu kerajaan atau tidak gitu. Karena kalau kita melihat di Indonesia sendiri kan zaman sebelum Islam datang memang ada yang para peneliti menganggap bahwa itu adopsi dari zaman pra-Islam gitu ya, yang dinamakan Mandala itu. Jadi jauh sekali dari pusat kerajaan gitu ya. Dan biasanya mereka memproduksi banyak ilmu pengetahuan termasuk aksara-aksara gitu di luar kerajaan. Nah, kalau di Korea sendiri seperti apa ya Mbak Eva? Saya jadi penasaran gitu ya. Pada zaman dulu gitu ya, ke kerajaan atau kekaisaran di sana tuh apakah si pesantren dalam kutip ini berafiliasi dengan kerajaan atau memang terpisah gitu dan punya satu sistem produksi pengetahuan di luar kerajaan. Seperti itu Mbak Eva pertanyaannya. Cukup itu aja Mas Abe, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gilman. Logonya bagus nih Mas Gilman nih. Bikinnya gimana caranya nih? Bagus. Silakan Mbak Eva. Eva, sorry, aduh. Mbak Evanya ke unmute sepertinya. Sebentar, maaf. Udah. Udah bisa ya? Oke, ya, silakan. Ya. Makasih banyak Mas Gilman. Sebetulnya di sini ada yang ahli sejarah Korea nih, Bu Rasina, nanti mungkin bisa bantu nambahin ya. Karena kalau saya kan lebih ke dari cerita-cerita yang ada di dalam mungkin novel gitu ya, atau cerita-cerita lokal pada saat itu gitu. Itu kita bisa tahu gimana gitu. Tapi mungkin kalau lebih detailnya ahli sejarah yang lebih tahu kali ya. Nah, sejauh yang saya tahu sebetulnya dari mulai ada sistem kerajaan, pesantren atau bukan pesantren sih sebetulnya, lebih ke boarding school ini memang dekat dengan kekuasaan. Kenapa? Karena kehadirannya itu sebetulnya untuk menyokong si pemerintahan itu sendiri gitu. Makanya waktu di awal Koguryo itu dia hadir, biasanya itu adalah sekolah itu dibangun untuk menyiapkan orang-orang yang mau keluar tadi ya, mau belajar ke Cina gitu ya, terus mereka belajar Konfusianisme dan dia belajar tentang agama di sana, belajar tentang sastra, belajar tentang sejarah gitu. Terus nanti balik mereka akan menggantikan orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi makanya
sampai ke zaman Joseon pun gitu ya, orang-orang yang balik, ada kelompok yang namanya Hwarang, itu ada dramanya juga. Hwarang itu adalah anak-anak muda gitu yang dia belajar ke luar negeri, terus kemudian dia balik dan dia menjadi para penguasa politik gitu pada saat itu. Nah, para Hwarang ini juga adalah orang-orang yang sebetulnya dari keluarga kerajaan juga gitu, dan biasanya mereka ada sistem darah. Jadi dia keturunan dari siapa? Yang bisa menggantikan raja adalah orang yang punya keturunan yang membawa darah raja aja gitu ya. Nah, si kelompok-kelompok yang belajar di sekolah itu biasanya sih rata-rata gitu ya adalah orang-orang dari dekat dengan kekuasaan gitu. Jadi nggak semua orang sih sebetulnya yang bisa belajar ke luar negeri gitu ya. Pasti dia adalah anak-anak dari para bangsawan gitu. Terus juga ini kelihatan banget misalnya waktu lagi pas tulisan Korea ditemukan gitu ya, Hangul. Yang menciptakannya itu raja sebetulnya, tetapi golongan yang di sekitar raja itu menolak. Kenapa menolak? Karena kalau misalnya Hangul itu diterima oleh seluruh rakyat, oleh orang-orang yang biasa gitu ya, rakyat kebanyakan, maka eksklusivitas dia terhadap ilmu itu akan jadi tersebar. Jadi semua orang bisa tahu semuanya, nggak mau banget. Tetap harus yang Hanca. Jadi di sekolah-sekolah yang terpusat, yang tersentral dengan kerajaan ini, biasanya mereka memakai tulisan dari Cina, yang dipinjam dari Cina, yang disebut dengan Hanja, dan itu tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena rumit. Cara pembacaannya, terus antara yang terucap dengan apa yang artinya di dalam bahasa Korea itu nggak sama gitu. Jadi Hangul itu kan bunyi sesuai dengan makna apa yang dipahami oleh orang Korea. Jadi bunyinya misalnya ga, ya artinya pergi, misalnya di dalam bahasa Korea begitu. Kalau di yang bahasa satunya gitu, dia tulisannya misalnya cul gitu, itu artinya bisa pergi juga. Tapi bunyinya ketika dibaca sebetulnya bukan ga gitu. Jadi gambarannya seperti itulah. Jadi sekali lagi setahu yang saya pahami mulai dari zaman Goguryeo sampai ke yang terakhir ini, selalu dia itu dekat dengan kekuasaan yang sekolah-sekolah elitnya ini. Makanya gerakan-gerakan di dalam sastra pun gitu ya, ketika muncul satu sastra yang berasal dari bawah, biasanya yang dari kelas atas itu nggak mau gitu, nggak menerima. Jadi dari sastra pun itu ada kelas sendiri yang dibuat oleh orang-orang dari scholars gitu ya, orang-orang yang dari sekolahan itu dianggap berbeda dengan yang dari rakyat bawah gitu. Mudah-mudahan menjawab sih ya. Mungkin Bu Ros mau bantu nambahin. Setahu saya sih memang selalu dia berpusat dari atau dekat dengan kekuasaan, dekat dengan kerajaan. Karena yang memang fungsinya untuk nanti menggantikan atau menguatkan kembali kekuasaan yang ada di situ. Gitu. Menjawabkah Mas Kilman? Ya. Ya, terima kasih. Tadi disebut-sebut Bu Ros, mungkin mau menambahkan, atau kita langsung ke Bu Ida ya. Bu Ida Farida tadi ingin bertanya, sepertinya sudah di... Silakan Bu Ida. Bu Ros nggak bisa unmute katanya tuh Pak Abe. Oh gitu ya. Sebentar. Ya, sudah bisa. Silakan. Oke, saya hanya menambahkan saja yang dikatakan oleh Ibu Eva, memang seperti itu adanya, cuman mungkin ada sedikit konsep yang berbeda dari kalau saya lihat ya. Karena kalau sekarang saya nulis tentang agama Kristen sebetulnya di Korea, jadi saya mengenal karakter Korea terhadap bagaimana memperlakukan agama sejak masa klasik hingga sekarang gitu. Kalau sejauh yang saya pahami bahwa agama itu bagi masyarakat Korea dari sejarah klasik hingga sekarang, mungkin sekarang nggak begitu kental, agama itu menjadi atribut untuk persaingan agensi kelompok elit gitu. Jadi setiap pergantian kerajaan pasti ada agama yang menjadi dominan, baik itu dikembangkan atau menjadi sistem dasar sistem pemerintahan. Nah, di masa kerajaan itu kalau saya lihat pesantren, konsep pesantren sebagaimana yang ada di Indonesia, kalau di masa klasik di era klasik itu saya tidak bisa menyamakan itu adalah pesantren karena seperti itu tadi, agama bagi masyarakat Korea di masa klasik itu dipolitisasi untuk menjadi persaingan agensi kelompok elit. Jadi mereka hanya belajar agama untuk menjadikan benteng-benteng kehidupan
di kerajaan gitu. Misalkan di kerajaan Silla yang dominan adalah agama Buddha. Nah, ketika ada invasi Mongol yang memenangkan dan menyelamatkan negara, itu kelompok Konfusianisme, sehingga kaum elit Konfusianisme lah yang melegalkan bahwa di masa kerajaan terakhir Joseon itu Konfusianisme menjadi dasar. Nah, asrama yang dikatakan itu adalah namanya Suwon itu pada dasarnya hanya untuk belajar agama memang, tetapi juga belajar sejarah agar bisa menjadi bekal bagi orang-orang elit untuk bisa masuk menjadi pekerja di istilahnya menteri-menteri atau pejabat-pejabat kerajaan sebagai pekerja kerajaan. Kalau kita bilang menjadi pegawai negeri lah CPNS-nya. Nah, itu tidak semuanya orang kalangan bawah juga diperbolehkan gitu. Jadi betul yang dikatakan Ibu Eva, memang untuk penggunaan Hangul juga memang tidak bisa untuk sampai ke masyarakat bawah. Tapi konsep pesantren itu kalau menurut saya di masa elit itu masa klasik itu memang berbeda. Jadi dia hanya untuk memperdalam agama untuk kepentingan negara. Jadi memang ada, betul kata Bu Eva, ada kedekatan dan kekuasaan saja. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Bu Ros ya atas informasinya. Silakan Bu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva Damang. Alhamdulillah Pak Estu. Alhamdulillah Bu. Ini saya ditanyakan, ini sebenarnya pertanyaan untuk saya dan juga kebetulan saya mengajar di sekolah juga. Ketika ini pertanyaan yang sangat menurut saya riskan sih sebenarnya gitu. Menurut pengalaman Ibu tinggal di boarding school di Korea gitu, adakah unsur-unsur hal lain misalkan kristenisasi seperti itu gitu? Sebenarnya saya pernah punya pengalaman pernah diterima di Universitas Korea dan atas nama universitasnya ada kata Katolik. Kebetulan orang tua saya memang saya tinggal di kampung juga, orang desa juga gitu. Jadi orang tua langsung janganlah itu Kristen dan sebagainya gitu. Takut anaknya menjadi bagaimana seperti itu, sehingga akhirnya ya mungkin belum rezekinya juga saya untuk bisa pergi ke Korea. Akhirnya saya cancel dan tidak jadi pergi ke sana karena orang tua benar-benar melarang untuk bisa pergi. Nah, makanya saya ingin ditanyakan itu gitu. Adakah unsur seperti itu? Benarkah yang ditakutkan oleh masyarakat awam ketika memang pergi ke Korea nanti ada anaknya? Mungkin seperti murid-murid saya juga pernah ada dulu untuk kerja ke Korea, takutnya itu. Katanya nanti kalau di Korea itu minuman dan sebagainya itu suka minum dan sebagainya itu karena sama dengan Kristen misalkan seperti itu. Nanti pulangnya enggak Islam lagi. Ada orang tua yang seperti itu. Saya juga memang sulit menjelaskan, itu mah kembali lagi kepada diri kitanya sendiri gitu. Tapi si orang tua takutnya ada unsur-unsur seperti itu ketika anak memang pergi ke negara yang mayoritas non-muslim gitu. Nah, saya ingin dengar dari pengalaman Bu Eva selama tinggal di Korea, adakah yang ditakutkan oleh masyarakat awam khususnya memang di daerah saya itu nyata atau tidak gitu. Jadi mohon berbagi sharingnya gitu biar misal nanti saya bisa jelaskan lagi ke yang lainnya. Terima kasih Ibu. Oke, langsung dijawab apa gimana Pak Abe? Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Teh Ida. Jadi sebetulnya kita harus misahin sih Teh antara level SMP SMA dengan yang kuliahan gitu ya. Jadi kalau yang saya jauh cermati ya di tingkat SMP sama SMA itu biasanya tidak terkait dengan agama tertentu yang tadi saya masukin di dalam listnya itu, yang swasta dan negeri itu ya biasanya lebih ke target keterampilan tertentu, misalnya dia mau jadi atlet gitu ya, atau dia mau jadi mau targetnya bisa masuk sekolah tertentu gitu ya, SNU misalnya atau mana gitu, terus atau yang mau jadi seni gitu ya, sekolah seni kan di Korea ada tuh sekolah asrama, tapi dia memang targetnya nanti mau jadi artis K-pop lah atau apa, banyak kan yang debut jadi artis itu mereka keluaran dari sekolah-sekolah elit di sana kayak gitu. Ini kalau di tingkat SMP SMA memang ada sekolah yang berbasis agama gitu ya di Korea gitu ya, tetapi biasanya sih memang orang yang memang mau sekolah ke sana aja, jadi tidak memaksakan orang lain untuk
mengambil ke situ gitu. Nah, kalau di tingkat universitas, setahu saya karena mereka kan masuknya itu bersamaan dengan masuknya pengaruh dari barat ya. Jadi kayak Yonsei University gitu itu masuk ketika para Zending gitu ya, terus ada gerakan yang tiga gitu, glory, glory, gospel gitu ya, ada gospelnya juga di situ. Tentu mereka pasti ingin menyebarkan agamanya gitu. Jadi tapi sekarang saya rasa biarpun sekolahnya itu pakai atribut Katolik gitu ya, itu tidak memaksakan orangnya untuk mengambil mata kuliah agama yang wajib di sana gitu sih, enggak gitu. Karena saya sendiri pernah diminta untuk mengisi mata kuliah di Daegu Catholic University di daerah Daegu, diminta untuk sharing gitu ya tentang pengajaran sastra misalnya di Indonesia gimana sih gitu kan. Itu enggak, saya rasa enggak, malah dia ngasih lihat gitu ada beberapa orang Indonesia yang Islam yang juga sekolah di sana. Tapi tentunya dimanapun itu berada, setiap orang yang punya memeluk agama tertentu pasti kan ada ingin mengajak orang lain, ada dakwahnya lah istilahnya ya. Kita tetap harus hati-hati juga sih gitu. Mungkin jawaban saya segitu dulu. Ya, gimana Mbak Ida? Kita ada pertanyaan di kolom chat dari Binar Chandra. Mudah-mudahan Mbak Eva bisa membaca juga karena saya agak kurang memahami ini. Ya. Oke, ini jadi apa soalnya pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Korea kan terkenal dengan demam pendidikan gitu ya. Jadi terutama di pendidikan swasta, jadi pendidikan tambahan sakyuyuk gitu. Jadi kursus dan segala macamnya gitu ya. Nah, ketika orang tua itu menyekolahkan ke sekolah asrama gitu, apakah anak-anak itu juga bebas dari pendidikan tambahan itu tadi gitu, ngelesin dan segala macam. Itu pertanyaannya. Oke, jadi ini sebetulnya seru banget ya, karena saya juga akhirnya kan karena memang saya juga tertarik dengan dunia pendidikan di Korea gitu ya, cuma pengen tahu aja gitu untuk membandingkan supaya bisa paham drakornya itu kemana sih arahnya gitu kan, jadi suka cari-cari. Nah, ini ada satu diskusi orang yang nulis kelebihan dan kekurangan dari sekolah di asrama. Nah, kelebihannya tadi ya misalnya bisa mengurangi waktu mereka keluar masuk ke perjalanan dari rumah ke sekolah gitu ya, terus orang tua bisa lebih fokus gitu, anak juga bisa lebih fokus dan segala macamnya gitu. Tapi tentu ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah karena ini kan masa anak-anak masa pertumbuhan ya. Jadi ketika si anak SMP misalnya jauh dari orang tua, maka hubungan orang tua dengan anak itu jadi menjauh katanya. Terus juga ada isu tentang kecintaan sejenis dan segala macam gitu, itu juga di sana ada isu-isu seperti itu gitu. Tapi yang menariknya adalah yang membuat orang tua tertarik untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah kayak sekolah boarding school ini adalah supaya anak-anak itu tidak perlu lagi kursus, karena semua sudah disediakan di asrama tersebut gitu. Jadi mereka fasilitasnya sudah ada, mau mereka suka kegiatan apa, misalnya anaknya senang kayak di yang drama itu sukanya ngedance, maka dia dance, yang sukanya belajar ya udah sama dikasih belajar lah, yang suka misalnya belajar bahasa itu ada language club gitu ya, udah mereka masuk language club gitu. Jadi artinya sekali mereka ngasih duit itu udah selesai, mereka nggak perlu nambah lagi untuk uang les dan yang lain-lainnya. Jadi itu dihitung-hitung mungkin jatuhnya jadi sebetulnya kurang lebih sama, tetapi setidaknya anak terukur, terjaga, dan bisa yakin gitu, oh dia nggak kemana-mana, ada di sekitar situ aja gitu. Sih. Jadi mudah-mudahan menjawab ya, Binar. Baik. Ada dari siapa nih? Kita lihat Mbak Zahro ya. Mbak Zahro, terima kasih Mbak Eva. Yang menarik dan intonasi yang tinggi atau sin. Pertanyaannya adalah apakah yang bisa kita lakukan agar pendidikan karakter anak-anak Indonesia tidak tercemar? Waduh, silakan Mbak Eva. Kalau saya bagus sih, pertanyaannya dari Mbak Zahro nih. Sebisa mungkin untuk tidak meminta mereka nonton sih.
Jadi ya udah, kalau mereka nonton, saya selalu bilang suka ganti, nggak bagus gitu. Oh ini marah-marah mulu, ya suami saya juga cerewet sih. Aduh, misalnya ke anak saya yang nomor 2 sih, mau dia nonton itu deh, ini marah-marah mulu isinya gitu kan, nanti kamu jadi gimana gitu. Jadi saya lebih mengarahkan mereka nonton kartun jadinya. Jadi kayak biasanya si Dudung gitu ya, mereka lucu-lucu atau Ipin Upin dan yang lainnya, atau sekalian aja nggak usah nonton gitu deh, kita main apa kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi saya rasa ini juga bisa jadi hal yang baik ya buat pembuat sinetron. Kalau semua orang gerakan tidak menonton dengan alasan misalnya kualitasnya yang kurang baik, ya mudah-mudahan mereka jadi terdorong untuk memperbaiki, membuat tontonan yang lebih berkualitas lagi. Dan tentunya salah satu cara yang lain adalah mungkin sebagai akademisi Mbak Zahra juga bisa menulis gitu ya, atau membuat petisi atau apalah gitu yang supaya mengingatkan terus gitu. Sayangnya kita berhadapan dengan kekuatan uang gitu ya di Indonesia. Kekurangannya salah satunya adalah industri ini dikuasai oleh kelompok tertentu dengan orang-orang yang banyaknya mungkin tidak terlalu tahu tentang Islam dengan baik misalnya ya. Jadi yang mereka pikirkan adalah gimana caranya dapat uang sebanyak-banyaknya gitu ya, menjual seolah-olah itu Islam ke masyarakat mungkin di daerah gitu yang dari kelompok C itu tadi gitu, yang tanpa menonton, tanpa sikap kritis gitu ya, ya sudah gitu. Jadi mungkin ini saatnya kita, termasuk acara hari ini, terima kasih kepada Pak Abe, jadi kita punya corong untuk mudah-mudahan nanti ada yang melihat, bisa lebih memperhatikan lagi, dan ya sama-sama aja kalau masih kualitasnya seperti itu, lebih baik kita nggak usah nonton. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih. Terima kasih juga pada Mbak Jahro. Ini sebelumnya mohon maaf ada yang terlewat dari Mbak Ratna Jumala. Ya. Terima kasih Mbak Eva, menarik bahasannya. Setuju sekali ulasan mengenai sinetron Indonesia berlatar pesantren yang dijadikan contoh malam ini. Tidak hanya pesantren sebagai tempelan dalam cerita, isi cerita pun kurang pas sebagai tontonan untuk anak-anak. Ya. Jadi Mbak Ratna agak gemes nih ya. Kalau nggak salah Mbak Ratna nih pengajar ini nih cerita anak gitu ya. Iya. Ya, jadi apa sih namanya, memang ada konten yang harusnya disampaikan kepada yang sesuai umurnya misalnya begitu ya. Mungkin ada tanggapan Mbak Eva atau ini komentar sebenarnya? Iya, sebetulnya mau kasih komentar aja. Ini anak-anak itu kayak seolah-olah diajarin untuk template kalau marah tuh mukanya harus melotot gitu ya. Terus diajarkan untuk apa ya namanya, membuat suatu ekspresi yang sebetulnya tidak sesuai dengan usianya sih gitu. Jadi marah, terus suka-sukaan gitu, terus jahil sama temennya, ngerjain guru dan segala macamnya itu ya sedih sekali sih gitu ya. Dan kita lihat sekarang memang efeknya, saya lihat lebih anak sekarang itu lebih berani untuk ngerjain tanda kutip guru dibanding zaman kita dulu yang sinetronnya mungkin belum ada gitu ya. Ya saya lihat pengaruhnya tuh ada karena tontonan itu masuk sih ke hati gitu ya. Apalagi tiap hari dikasih gitu. Kalau misalnya kita nggak, orang tuanya yang ngasih tahu, ngingetin gitu, atau minimal nggak usah dinyalain aja TV-nya gitu. Ya kedepannya anak kita akan menjadi seperti apa yang ada di dalam sinetron, dan itu sedih sekali sih. Gitu. Mudah-mudahan aja ada yang melihat, terus juga perhatian, dan juga mencoba untuk mengingatkan, tolong buatlah yang agak berkualitas gitu. Jadi ujungnya jangan difikirkan uang dulu, karena Korea juga dulu waktu pertama kali bikin cerita gitu ya, mereka mengutamakan kualitas dulu. Kalau kualitasnya udah bagus, orang yang nontonnya udah banyak, keuntungan tuh bakal ngikutin sih gitu loh. Kalau sekarang kan kita cuma mikirin untungnya dulu di depan nih, pokoknya gue mau ngejar rating segala macam gitu, tapi kualitas di nomor 2. Begitu orang suka, ratingnya naik, wah sampai 1000 sekian gitu, episode 1000 sekian, nggak selesai-selesai gitu. Dulu ada cerita Tersanjung atau apa gitu sampai episode berapa gitu kan ya, nggak selesai-selesai seasonnya. Kalau di Korea kan nggak begitu, mereka mikirnya yang penting kualitas dulu. Kalau kualitas bagus, orang nonton, hasil tidak akan mengkhianati proses gitu. Kalau prosesnya kita susah, pasti orang akan nonton sih. Nah, kalau kita mau begini dulu kan sayang banget ya. Kenapa nggak diperbaiki gitu? Toh penonton Indonesia jumlah. Jadi orang Korea sendiri ngelihat bahwa
mereka buat konten yang bagus itu tidak mungkin dijual di negaranya sendiri. Kenapa? Karena jumlah penduduknya dikit. Nah, kita sebetulnya kan kalau kita mau nyari untung gitu ya, jual di Indonesia sendiri itu sebetulnya udah untung banget. Ya, kita negara terbesar keempat gitu loh jumlah penduduknya. Kalau bikinnya bagus aja, ya selain bahwa kita juga pasti mendapatkan untung, orang-orangnya juga pasti akan tercerahkan menjadi orang Indonesia yang lebih baik lagi. Kan itu sebetulnya ujung dari tontonan adalah pendidikan. Jangan itu yang dikesampingkan gitu. Sayang banget sih pendidikan itu ditiadakan, tidak dianggap sebagai satu hal yang penting gitu. Dinafikan hanya demi uang yang ada di depan mata. Oh, rating bagus sudah naikin. Isinya sama aja terus dari awal sampai akhir. Template-nya sama, orang jahat, ngerjailin dan segala macam, berlawan dengan orang yang baik, orang baiknya sabar banget dan segala macam, sial terus. Udah gitu aja muter. Nggak ada ceritanya sebetulnya. Kalau kita coba lihat misalnya review drama Korea, orang bisa menjelaskan ini ceritanya tentang apa. Di episode gimana tuh ceritanya, alurnya gimana tuh bisa. Kalau Indonesia coba deh. Episode yang tayang hari ini cerita tentang apa? Kayaknya kita agak susah karena ya ngulang-ngulang aja ceritanya kayak begitu. Dia mau keluar dari pesantren susah, dia harus bohong dan segala macam gimana, ya udah gitu aja. Gitu. Mudah-mudahan ini ya terutama Mbak Ratna kan penulis anak ya. Berharap banget nih Mbak Ratna nulis yang bagus gitu ya, biar jadi inspirasi buat bikin sinetron yang bagus. Mungkin Mbak Ratna bisa latihan bikin skenario gitu kali. yang bagus, yang berkualitas gitu. Jadi bisa tonton anak-anaknya nggak kayak sekarang lagi. Itu Mas Adi. Baik, terima kasih. Mengingat waktu, ini tapi masih ada satu lagi komentar dari siapa nih, Mas Dodi Riyadi. Pesantren yang sebenarnya berada dalam kehidupan setiap santri 24 jam kali 6 tahun. Ya, kalau pesantren 6 tahun ya. Tidak dapat direduksi atau didramatisir dalam sejumlah sekian episode sinetron. Mungkin ada tanggapan? Memang iya ya, karena kan pasti kalau kita bicara soal kehidupan, hidup itu kan panjang ya, nggak mungkin ditampilkan semua di dalam satu tayangan gitu. Pasti harus ada yang dipilih, direpresentasikan. Nah, permasalahannya adalah yang direpresentasikannya itu bukan yang sesuai dengan yang kenyataannya sih yang sekarang gitu loh. Sayangnya itu gitu. Ada baiknya sih sebetulnya kalau mau nulis gitu. Kalau di Korea ya, mereka penulis itu sebelum nulis dia riset. Dia pasti datang dulu ke tempat tersebut gitu loh. Bahkan wawancara, ngajak ngobrol, dia ingin tahu gitu dengan kehidupan di sana itu seperti apa. Jadi kayak misalnya yang pemberontakan Gwangju gitu, itu kan ada filmnya. Itu filmnya sih yang nulisnya juga dia baca buku-buku sejarah loh gitu loh. Mereka baca dulu buku sejarah, mereka wawancara orang, coba melihat dan segala macam, minimal baca koran dan segala macamnya. Saya nggak tahu nih kalau yang nulis di Indonesia apa cuma dengar cerita-cerita aja terus tapi nggak to the spot gitu, ngeliat di spot sebetulnya di pesantren itu sebetulnya kayak gimana sih? Apakah memang santri-santrinya ngomongnya ulala gitu, bukan astagfirullah misalnya, atau gimana gitu? Oke lah ada kenakalan anak-anak sedikit boleh direpresentasikan sedikit, tapi tidak dengan yang dia jahat terus gitu. Kan ini kita mau lihat tontonan sebagai sebuah pendidikan sih sebetulnya, kalau kita mikir bahwa ujungnya adalah kita mengajak orang lain untuk mengikuti yang baik gitu dan membuang yang jeleknya gitu. Tapi memang nggak bisa sih digambarkan semua. Tetap kita harus memilih episode tertentu, yang bagian-bagian tertentu yang memang bisa menggambarkan anak pesantren seperti apa, misalnya lagi sholatnya, lagi mereka belajarnya, lagi ngapalinnya. Saya dulu ingat banget di pesantren, saya kan juga ngaji, kita ngapalin sampai malam, sholat subuh dan segala macam. Nah di pesantren di sinetron itu nggak digambarin tuh gimana kita ngapalin hadis gitu, atau kita ngapalin Al-Quran mesti bersusah-susah gitu, begadang, misalnya nyari tempat yang ada lampunya apa gimana gitu, kan orangnya banyak gitu. Buat belajar di situ, di sana ditekin orang kemana, tekin misalnya yang kayak gitu-gitu kan harusnya dia datang spot dan ngelihat gimana kehidupan santri sih sebetulnya. Mungkin itu Mas Ade. Baik, ini ada Mbak Laras mau komen sedikit, silakan. Pendek aja Mbak ya, waktunya habis. Ya oke, maaf ya, sebentar aja. Sebenarnya saya juga agak prihatin dengan sinetron rock and roll itu ya. Saya waktu itu juga pernah nonton. Sebagai mama yang anaknya sekolah di boarding school anak saya di Jakarta kebetulan, dan itu
umum. Jadi semua agama ada di sana, laki-laki dan perempuan beda asrama gitu. Tapi pada saat sekolah mereka bersama-sama dalam satu kelas gitu. Nah, gambaran dari pesantren yang digambarkan dalam sinetron itu memang sangat memprihatinkan hingga membawa dampak kepada sekolah-sekolah boarding school. Contoh ya, ada orang luar, pihak ketiga datang ke sekolah, gitu kan. Langsung berpikiran gini nih, itu kalau ada cowok dan cewek, wah enak dong ya, gitu. Berarti nggak ada bisa pacaran sembarangan dong ya, bla 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 bla, gitu kan ya. Ya itu karena udah terbawa pengaruh dari sinetron-sinetron yang kurang bertanggung jawab gitu. Setuju kalau misalnya padahal di sana itu sistemnya itu DO dan itu ada pembatasan jam malam dan pengawasan ketat dari asrama gitu. Jam sekian tidak boleh, dan ini anak-anak ini memang pun belajar itu sampai pagi gitu. Benar-benar memang diforsir untuk belajar dan memang fokusnya hanya belajar gitu. Jadi dari pihak ketiga yang melihat kita, dari mungkin negatifnya itu dapat dari sinetron-sinetron yang seperti itu, Bu. Saya agak prihatin juga sih. Memang sebetulnya harus ada survei sebelum membuat survei sebelumnya ya, lebih mendalam sebelum membuat sinetron yang berlatar belakang pesantren atau boarding school gitu. Karena itu nantinya ke depannya buat generasi yang akan datang membuat orang antipati terhadap pesantren atau boarding school itu sendiri. Padahal kan bagus sekali ya boarding school ya, Bu. Ya, terima kasih pembahasannya. Ya, terima kasih komentarnya, Ibu. Saya sepakat. Ya, ini terakhir ya Mbak Jahro. Terima kasih Mbak Eva. Kalau di rumah saya juga jarang menonton, kecuali untuk bahan bahasan gitu. Bagus sekali usul Mbak Eva, gerakan tidak menonton sinetron yang kurang baik ya. Dan ini perlu digalakkan secara luas. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terima kasih yang sudah mau menyimak sejak awal gitu ya. Izinkan saya kurang lebih menyampaikan semacam ringkasan atau semacam kesimpulan begitu ya. Mudah-mudahan kesimpulannya tidak salah nih begitu ya. Jadi memang saya sendiri ya tidak punya pandangan tidak punya background pesantren gitu, tetapi yang saya amati dari sinetron kok agak beda ya sepertinya begitu ya, tapi tentu ini harus diklarifikasi begitu. Dan narasumber kita kebetulan memang kita pilihkan yang punya latar belakang pesantren ya selama beberapa tahun, jadi cukup paham tentang hal ini gitu ya. Nah, tetapi yang menarik ya, karena narasumber kita ya itu Bu Eva ini juga seorang selain seorang yang pernah mengalami gitu ya, juga seorang peneliti dan akademisi. Jadi narasumber kita memberikan jalan keluar sebenarnya ya, yaitu dengan memberi contoh drakor ya. Kita tahu bersama bahwa penonton drakor itu meningkat terus dan apa kira-kira yang menyebabkan itu gitu ya. Dan ternyata tadi sudah dibahas ya, salah satunya adalah kalau sinetron itu lebih banyak unsur hiburannya ya, dengan menggunakan berbagai setting, dan salah satunya adalah pesantren. Jadi pesantren dalam hal ini lebih banyak sebagai setting saja ya, gitu ya, tapi aspek hiburan yang lebih diangkat. Sementara di drakor gitu ya, drakor itu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan ya. Tadi banyak sekali dibahas gitu ya, bahwa hitam dan putihnya seperti apa gitu ya, bahwa ada proses gitu ya, dan yang penting adalah drakor itu ada risetnya dulu, meningkatkan kualitas, dan nanti otomatis meningkatkan pendapatan dari atau keuntungan dari si pembuat drakor gitu ya. Dan ini mungkin pola ini yang bisa dipakai oleh di Indonesia begitu. Jadi ini tipikal akademis ya, riset yang juga memberikan jalan keluar begitu ya. Jadi selain memotret fenomena juga memberikan jalan keluar untuk ke depannya. Terima kasih narasumber kita sangat mencerahkan sekali, dan juga terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Izinkan saya menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bir.